Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raiba fih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu. Kita akan mengkaji lagi qawaid fiqhiyah. Untuk video sebelumnya saya telah membahas dari bait 1 sampai bait 13 dan untuk kesempatan kali ini mari kita lanjutkan materi qawaid fikih ini. Mari kita mulai dari bait 13. Bagaimana bunyi bait 13? Kita bisa lihat di sini. Uh, Sebelumnya kita baca dulu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa agama kita dibangun di atas maslahat dan menghilangkan mafsadat atau jalbul masalih darul mafasid, maka bagaimana kalau seandainya maslahat tersebut berdampingan? Maksudnya tuh kayak bertabrakan gitu loh. Atau maksudnya maslahat tersebut harus dipilih nih salah satunya. Nah, gimana bunyinya? Bait 13, fa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya. Kalau seandainya saling bertabrakan atau terdapat beberapa maslahat berbenturan nih misalnya, maka yang didahulukan adalah maslahat yang lebih tinggi atau maslahat yang lebih eh, makul, apa maksudnya kayak lebih maslahat yang lebih afdol untuk diambil, maksudnya yang lebih tinggi daripada yang rendah, didahulukan yang paling utama maslahatnya. Nah, maksud dari tazahama adalah berdampingan atau maksudnya beberapa maslahat yang tidak bisa diambil semuanya. Itu di situ kayak ada pilihannya gitu. Nah, jadi maksudnya ada dua amalan yang kita ingin kita kerjakan misalnya. Kita ingin melaksanakan maslahat A. Maslahatnya misal maslahat yang tinggi nih. Dan kalau kita melaksanakan maslahat B yang maslahat yang sedang di bawahnya maslahat A. Ketika maslahat A dan B ini berkumpul dalam suatu permasalahan misalnya, dan kita tak bisa mengerjakan atau menggunakan kedua amalan tersebut, maka diharuskan bagi kita memilih sebuah amalan yang maslahatnya lebih tinggi. Yang maslahatnya besar karena tak mungkin menggabungkan keduanya. Contohnya adalah ketika sholat fardu telah iqomah, maka kita tidak diperbolehkan lagi untuk sholat sunnah. Nah, kan misalnya kalau kalian habis azan nih, kan itu disunahkan untuk sholat sunnah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah berkumandang sholat wajibnya, udah iqomah, nah kita tidak perlu untuk melaksanakan sholat sunnah, kita mengambil masalah yang lebih tinggi gitu kan untuk sholat wajib. Nah, tapi jika ada kemungkinan untuk bisa menggabungkan keduanya, maka diperbolehkan. Nah, gimana nih maksudnya? Dan kesempurnaan dari maslahat tersebut adalah mendapatkan dua maslahat yang ada. Misalkan Allah perintahkan dua perintah kepada kita. Setiap keduanya itu mengandung maslahat, tetapi salah satu dari manfaat yang itu manfaat yang ada itu lebih besar. Maka dahulukanlah masalah yang a'zam supaya kita mendapatkan penetapan di dalam maksud dari syariat kita. Karena maksud dari syariat yang ada adalah mendapatkan maslahat yang a'zam, yang lebih agung, lebih tinggi gitu kan. Kalau seandainya bertabrakan yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukanlah yang wajib. Seperti yang tadi saya sebutkan kan sholat wajib lebih hukumnya wajib kan, kalau sunnah kan ya sunnah. Jadi kita dahulukan yang wajib seperti pendahuluan dalam penegakan sholat wajib dibalik sholat tahiyatul masjid. Oke. Nah, kalau seandainya berkaitan antara wajib dengan wajib, misal kayak ada wajib terus berbenturan dengan wajib, nah itu gimana nih? Maka dahulukanlah yang lebih wajibnya lagi dan lebih dikuatkan dalam syariat ini. Seperti contohnya ada dua perkara, ada jihad dan birrul walidain. Nah, ini terjadi nih di dalam masa
nabi dulu. Jadi ada sahabat, salah satu sahabat dia tuh pengen ikut jihad, tapi ibunya dalam keadaan sakit. Nah, dia harus milih yang mana nih? Nah, kita baca nih di sini kedua kedua amalan tersebut kedua amalan tersebut kan termasuk wajib ya. Namun kedua amalan tersebut tidak bisa dilaksanakan berbarengan. Misal seperti ibu jatuh sakit, maka dalam kasus ini kita dahulukan yang birrul walidain. Jadi kita tak perlu jihad. Jihad kan ada jalan yang lainnya lagi, misal jihad lewat pena, lewat tolabul ilmi. Jadi kita dahulukan yang lebih azamnya. Azamnya apa? Yang lebih tinggi itu apa? Ya birrul walidain. Seperti kisahnya sahabat Nabi. Nah, ada kasus lagi nih. Ada dua amalan sunnah. Tadi kan ada amalan wajib, dua wajib. Nah, sekarang dua amalan sunnah nih. Yang saling berkumpul, yang saling berbenturan. Ada dua amalan sunnah yang sama, kemudian beda maslahatnya. Maka dahulukan mana nih yang lebih afdol dari maka dahulukanlah mana yang lebih afdol dari dua amalan sunnah tersebut. Dari dua amalan sunnah tersebut kita dahulukan yang mana yang paling afdol. Nah, kita lihat di sini lebih azam dan lebih afdol dari dua amalan sunnah tersebut. Misal ada salat zuhur, maka ada salat sunnah rawatib. Ketika mau salat zuhur nih, kan sebelumnya pas habis azan kan ada salat sunnah tuh. Ada nama salat sunnah rawatib dan juga ada salat sunnah mutlak. Nah, itu kan kedua amalan sunnah nih. Nah, mana nih yang lebih didahulukan? Nah, kita dahulukan sholat sunnah rawatib karena lebih afdol. Namun, kita juga bisa nih menggabungkan niat kedua sholat tersebut dalam satu sholat. Nah, kita juga lebih dahulukan manfaat yang menyebar dibanding manfaat yang sedikit. Sorry, ini ada typo. Manfaat yang menyebar dibanding manfaat yang sedikit ataupun cuman hanya untuk dia. Maka didahulukan tolabul ilmi dibanding sholat sunnah. Jadi misal ada dua amalan. Nah, amalan ini saling memberikan manfaat. Nah, cuman kita nih cari yang lebih manfaatnya ini lebih menyebar gitu. Jadi bukan hanya untuk diri kita, untuk masyarakat yang lainnya itu harus. Nah, contohnya talabul ilmi dibanding salat sunnah. Kita mendahulukan dakwah pada orang lain dibanding dakwah pada dirinya ataupun selainnya. Nah, juga kita perlu mendahulukan yang lebih mulia dibanding yang kurang mulia. Seperti ada dua amalan yang mulia dan kurang mulia. Dahulukanlah yang rajih dibanding yang marjuh. Contohnya seperti ada harta, bingung nih mau dikasih ke siapa? Kepada keluarga atau kepada yang lainnya. Nah, dan tak bisa kita gabungkan nih kedua permasalahan tersebut. Maka kita dahulukan untuk yang keluarga, harta tersebut untuk keluarga, karena di situ ada amalan sodakoh dan juga ada silaturahmi. Kedua manfaat yang tercangkup dalam itu tuh ada sedekah dan juga silaturahmi. Nah, terkadang amalan yang kurang utama itu juga bisa didahulukan dengan beberapa sebab untuk melembutkan hati kaum mukminin. Contohnya jahar, misal nih ada suatu kasus lagi, terkadang amalan yang kurang utama itu juga bisa didahulukan dengan beberapa sebab. Jadi ada dua amalan. Tapi ini amalan yang kurang utama gitu. Tapi ini bisa dijadikan uh, pacuan gitu untuk diambil. Apa contohnya? Kayak jahar ketika sholat jamaah itu kan misal ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tanpa Bismillahirrahmanirrahim pas awalnya itu loh. Nah, ketika kalian jadi imam di tempat yang di suatu tempat yang belum terbiasa dengan sunnah atau masih terbawa dengan adatnya yaitu dengan menjaharkan bismillah, ya kita harus mengalah gitu kan untuk berkenan menjaharkan bismillah juga. Nah, tak tak salah juga kita menjaharkan basmalah, cuman kan kayak ada yang lebih apa ya namanya, yang lebih baik lagi kan tanpa menjaharkan. Nah, wallahu a'lam. Nah, mendahulukan amalan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Ada juga nih kasus, ada dua amalan tapi yang berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kita dahulukan yang mana nih? Kita mendahulukan dengan yang berkaitan dengan waktu. Contohnya ketika
mau baca Quran atau menjawab azan. Kita mau dahuluin yang mana nih? Kita harus mendahulukan yang menjawab azan karena menjawab azan itu kan ada waktunya, nggak setiap saat, maksudnya nggak setiap detik gitu kan, pasti ada waktunya. Nah, kita dahulukan yang berkaitan dengan waktu gitu. Oke, kita lanjut ke bait 14. Apa bunyinya? Wabidduhu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid, atau kita bisa lihat di sini yang lebih jelas, wadidduhu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Sebaliknya, jika ada beberapa mafsadah berbenturan, maka ambillah yang paling kecil kerusakannya. Maksudnya kayak ada dua amalan yang dua-duanya ini saling mafsadah gitu. Uh, nah, kita nih nggak ada kesempatan untuk uh, mencari yang lain. Nah, kita harus gimana? Nah, jawabannya kita mencari, ambillah yang paling kecil kerusakannya, yang paling kecil mafsadahnya. Jadi lawannya dari masalah itu kan mafsadah. Jikalau mafsadah yang saling berkumpul atau beberapa mafsadah berbenturan, maka ambillah yang paling kecil kerusakannya. Ketika ada dua mafsadah kerusakan, dua mafsadah nih yang ya kalau nggak melakukan yang A atau enggak yang B, namun keduanya ialah larangan. Dua-duanya ini larangan, maka kita lihat mana yang paling dikit mafsadahnya dengan cara contohnya kayak uh, ada perahu nih, kita ada orang naik perahu sama orang-orang lah, sama siapanya mungkin. Nah, suatu ketika perahu di tengah jalan ini perahunya kayak mau tenggelam gitu karena ya mungkin keberatan atau gimana. Nah, ada nih bukan dua solusi, ada dua permasalahan, dua mafsadah gitu. Kayak mau ngurangi beban biar selamat, atau eh ini kita lihat mau tenggelam, kapal ini mau tenggelam karena keberatan orang, atau kita membuang barang untuk meringankan perahu. Jadi yang di atas perahu ini masih aman, masih selamat, cuman barang-barangnya yang dikeluarin biar nggak terlalu berat gitu kan. Nah, ini kan dua mafsadah yang saling berbenturan. Nah, kita cari yang paling kecil. Maka jawabannya kita ambil yang lebih ringan mafsadahnya nih, yaitu mengurangi beban agar semuanya bisa selamat. Nah, ada juga bagaimana jika lau berselisihnya antara maslahat dan mafsadatnya. Jadi maslahat 50, mafsadat juga 50-50-50 gitu, 50-50. Nah, gimana nih coba? Nah, sebagian ulama berpendapat untuk mendahulukan maslahatnya. Ada juga ulama yang mendahulukan mafsadatnya. Namun ini khilaf para ulama. Nah, gimana nih kalau ada mafsadah yang lebih besar atau lebih unggul dari maslahah? Jadi ada mafsadahnya ini lebih unggul daripada masalahnya. Maka di sini kita ambil untuk meninggalkan mafsadah yang lebih didahulukan dibanding mendapatkan maslahah. Ya, gitu ceritanya. Oke, untuk bait 14 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bait 15. Adapun untuk penjelasan bait 15 dan seterusnya, saya menggunakan Muqarrar ini, PDF ini, belajar dasar-dasar kaidah fikih, syarah manzumah qawaid al-fiqhiyah, sama juga yang dirancang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Cuman ini yang versi Indonesianya yang dibikin kayak khulasohnya gitu. Kita lanjut ke bait 15 ya. Bait 15 itu ada di halaman 35. Oke, kita scroll sampai halaman 35. Oke, mungkin agak lama, kita gini aja. Oke, halaman 35. Sebentar. 29, 30, 31, 34, 35. Oke, bait ke-15. Tadi kita kan baru kelar yang di bait 14 ya. Udah ya, bait 14. Sekarang kita ke bait 15. Bunyinya gimana? Wa min qawaid. Aduh, ini nggak ada harokatnya. Mungkin kita bisa lihat yang ada harokatnya dari sini. Wa min qa'idah wa min qa'idatus syari'ati taysir fi kulli amrin
nabahu ta'sir. Di antara kaidah syara kita adalah memudahkan pada setiap perkara yang terlihat sulit. Nah, kita lihat nih di penjelasan PDF-nya gimana. Wa min qawaid syaratna taysir fi kulli amrina nabahu ta'sir. Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan. Maksudnya demikian itu karena syariat ini dibangun di atas prinsip arifah atau belas kasih dan ar-rahmah kasih sayang, terus at-taksil memberi kemudahan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah jadikan untuk kalian kesulitan dalam beragama. Gitu. Sebentar saya minum. Ini juga berkaitan dengan kawaid kubro. Jadi yang disebutkan di sini, bait ini membahas tentang salah satu kawaid kuliah kubro, yaitu kaidah yang berlaku dalam semua bab dalam ilmu fikih. Di antara kawaid fikih, kawaid kubro yang sudah dibahas di depan adalah al-umur bimaqasidiha, terus jalbul masalih muqaddamun ala dar'il mafasid. Kemudian ini kayak ini tajlibut taisir al-masyaqqah tajlibut taisir itu yang kedua. Yang pertama al-umur bil maqsadiha, yang kedua tajlibut taisir al-masyaqqah tajlibut taisir, atau yang tadi kita bacakan jalbul masalih darul mafasid. Nah, kalau yang ketiga bunyinya al-masyaqqah sababut taisir. Ungkapan yang ketiga ini lebih tepatnya al-masyaqqah sababut taisir. Kesulitan itu sebab datangnya kemudahan dari syariat. Nah, kalian bisa baca ungkapan al-masyaqqatu tajlibut taisir itu bisa menimbulkan persangkaan bahwa manusia bisa membuat hukum sendiri manakala ia berada dalam kondisi sulit. Padahal yang dimaksudkan adalah syariatlah yang akan memberikan kemudahan jika terdapat kesulitan. Yang memberi atau menetapkan kemudahan adalah syariat, bukan manusianya. Oleh karena itu, ungkapan yang lebih tepat adalah masyaqqatu sababut taisir. Hanya saja banyak fuqaha yang lebih masyhur menggunakan ungkapan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oh, jadi ya khilaf para ulama, namun kita mungkin bisa mengambil yang al-masyaqqatu sababut taisir, bukan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dan kalau al-masyaqqah sababut taisir artinya kesulitan itu sebab datangnya kemudahan dari syariat. Nah, kalau yang al-masyaqqatu tajlibut taisir ya itu berarti artinya uh, kesusahan itu uh, memudahkan yang mudah gitu kan artinya. Atau gimana nanti bisa dibahas lagi. Terkait hal ini ada dua macam. Pertama, hal-hal yang hamba tidak mampu melakukannya. Seperti Allah tidaklah membebani untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba, hikmah Allah mengharuskan, Allah memerintahkan hamba untuk melakukannya. Sehingga Allah pun memerintahkan hamba untuk melakukannya. Sehingga pun demikian, pada saat hamba akan melakukan atau melaksanakan perintah tersebut, ternyata terjadi nih berbagai kepayahan, maka pasti syariat akan memberikan keringanan dan kemudahan. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk hukum tersebut digugurkan seluruhnya tanpa perlu mengganti, atau syariat memberikan keringanan dan kemudahan. Termasuk dalam kaidah ini berbagai macam ketentuan fikih, misalnya dalam perkara ibadah tayamum nih contohnya. Tayamum ketika terjadi kesulitan penggunaan air sesuai dengan rincian yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Demikian juga duduk di dalam salat ketika terjadi kesulitan untuk berdiri, khusus berlaku untuk salat yang wajib ya. Dalam sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk tanpa rincian. Nah, termasuk dalam kaidah ini adalah mengqashar sholat ketika safar, menjamak kedua sholat, dan yang lainnya termasuk dalam keringanan-keringanan safar semacamnya. Di antara keringanan adalah uzur yang menyebabkan boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dan sholat jamaah. Demikian juga diperbolehkannya untuk menyegerakan berzakat. Nah, ini contoh-contohnya bisa dibaca. Termasuk berbagai macam keringanan yang mutlak adalah adanya hal-hal yang hukumnya fardu kifayah
dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Demikian juga boleh beramal hanya dengan dugaan kuat. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke bait 16. Walaysa wajibun bila iktidar wala muharramun ma'a idtirar. Kita coba lihat di sini apakah benar bacanya. Walaysa wajibun bila iktidar wala muharramun ma'a idtirar. Sama ya. Oke, artinya tidak ada hukum wajib jika tidak mampu dan tidak terdapat hukum haram pada kondisi terpaksa. Maksudnya apa sih? Jadi kayak bukanlah suatu kewajiban jika ya ada kemampuan dan tidak ada yang diharamkan saat darurat. Jadi saat darurat ini insya Allah semuanya bisa lah gitu. Kita lihat, inilah dua kaidah penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Para ulama pun menyepakati kaidah ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan hambanya berbagai kewajiban dan mengharapkan berbagai hal yang haram. Tetapi apabila mereka sama sekali tidak melakukan apa yang Allah perintahkan atau lemah kemampuan mereka untuk melakukannya, Allah tidaklah mewajibkan mereka untuk tetap melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Nah, ini kondisi darurat, bahkan Allah gugurkan untuk mereka, gitu kan. Demikian jika mereka memiliki kebiasaan amalan tersebut telah melakukan sebab-sebab dan usaha sebelum adanya faktor penghalang, maka akan tetap ada aliran pahala untuk mereka sebagai anugerah Allah Ta'ala. Jadi kayak ada rukhsah gitu kan. Insya Allah rukhsah. Jikalau misal kita lagi safar gitu kan, uh, ada kesusahan dalam sholat, ya kita bisa mengambil rukhsahnya untuk menjamak sholat gitu. Dan yang lainnya. Demikian juga Allah mengharamkan berbagai hal untuk menjaga dan melindungi mereka. Allah memberikan kepada manusia dalam hal yang mubah sebagai kelapangan sehingga tidak perlu lagi melakukan keharaman. Meskipun demikian, jika seseorang terpaksa melakukan sesuatu hal yang haram, maka dibolehkan untuknya untuk melakukan hal haram tersebut, tapi tidak boleh bernafsu gitu. Misal, ya pokoknya harus ya inilah harus hati-hati, nggak boleh nggak boleh banyak-banyak. Misal mau makan babi nih, ya udah makan sekedarnya aja gitu kan. Kaidah fad darurat, ada nih kaidah bunyinya darurat tubihul mahdurat, sama seperti yang ada di bait ini. Kondisi darurat menyebabkan dimubahkannya atau dibolehkan hal-hal yang haram, semacam memakan bangkai, minum air yang najis, jika kondisi darurat aja gitu kan. Kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut ke bait ke-17, bunyinya wa kullu mahdhurin, ini belum ya. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadrin ma tahtajuhu darurah. Apa yang dimaksud dari bait 17 ini? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadarin ma tahtajuhu darurah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza maridal abdu," apabila seorang hamba sakit atau berpergian safar, "au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apa nih yang dimaksud? Uh, Seorang yang belum jatuh sakit amat rajin ketika pengajian, namun karena sakit ia uzur karena payah atau tidak mampu untuk hadir, lantar beristirahat saja di rumah gitu kan. Ia tetap akan mendapatkan pahala yang sama dengan ia duduk di majelis ilmu. Jadi kalaupun kita sudah berusaha nih, kita lagi kondisi sakit atau lagi safar, terus kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa melakukannya, ya insya Allah pahalanya itu seperti apa yang dikerjakan ketika ia sedang keadaan mungkin dan sehat gitu. Semua hal yang terlarang ketika dalam kondisi darurat maka cukup sekedar apa yang menjadi kebutuhan darurat saja gitu. Ya untuk mengganjal perut ya sekedarnya aja gitu. Jangan bernafsu. Tidak boleh lebih daripada kebutuhan kondisi darurat. Bahkan jika kondisi darurat telah hilang, wajib atasnya untuk menahan diri dari sisanya gitu. Jadi kalau udah
kondisi darurat tersebut hilang, ya udah cukup gitu. Kita lanjut ke bait ke-18. Atarjiul ahkam lil yakin fala yuzillu syak lil yakin. Kita bisa lihat di sini watarji al ahkam lil yakin fala yuzillu syak lil yakin. Hukum itu dikembalikan pada keyakinan, maka keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan. Jadi kita harus yakin gitu kan. Hukum itu di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Nah, kita bisa lihat di sini maknanya jika seorang yakin dengan satu hal kemudian ragu-ragu apakah telah hilang sesuatu hal yang yakin tadi ataukah tidak, jawabannya hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin saja sehingga status perkara yang melakukan tersebut berubah menjadi yakin gitu. Seandainya seseorang ragu-ragu akan seorang wanita apakah ia telah akad nikah dengan wanita tersebut atau belum, tidak boleh baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut karena mempertahankan hukum haramnya statusnya yakin. Demikian juga seandainya seseorang itu ragu apabila ia telah menceraikan istrinya atau belum, maka wanita tersebut tetap terhitung sebagai istrinya dan belum ia ceraikan. Jadi ada keyakinan gitu. Oleh karena itu boleh baginya untuk menggaulinya karena yang dipertahankan adalah status pernikahan. Oke, sebentar. Eh, sebentar saya lihat dulu. Oke, nggak apa-apa. Demikian juga seandainya seseorang ragu tentang hadas setelah dia bersujud sebaliknya, atau ragu tentang bilangan rakaat atau bilangan tawaf, sa'i atau jumlah kerikil yang dilempar saat jumlah dan semacam itu. Itu contoh-contohnya aja. Oke, kita lihat cabang dari kaidah di atas adalah al-aslu fi al-alfat annahu lil haqiqah. Itu kan? Demikian juga ini kalian bisa baca nih. Kaidah, penjelasan kaidahnya. Jadi intinya demikian juga dengan perintah hukum asal. Ini nggak usah. Oke, kita langsung ke bait ke-19. Wal aslu fi mayahinat taharah wal ardu was sama wal hijarah. Apa nih artinya? Hukum asal air, al asal fi mayahinat taharah. Kan mayah, moyah itu kan artinya air ya. Maun miyah. Berarti maun miyah fi mayahina gitu. Hukum asal air kita, air-air itu adalah suci. Dan hukum asal tanah, pakaian, dan batu juga suci. Nah, berarti maksudnya kalau kita perdalam tentang air, baik itu air laut, air sungai, air sumur, ataupun mata air, dan demikian juga semua yang terkandung di dalam bumi seperti debu, tuan, lumut, pasir, bahkan bahan tambang dan perpohonan dan semua jenis pakaian seluruhnya hukum asalnya adalah suci sampai yakin akan hilangnya hukum asal dengan munculnya najis padanya. Jadi ya untuk yang uh, ada di dalam alam kita itu tuh pada dasarnya adalah suci seperti air sumur dan yang lainnya. Nah, kalau misal terdapat najis itu baru dikategorikan najis gitu. Kita lanjut lagi ke bait 20 dan 21. Ini digabung nih. Wal aslu fil abta'i wal luhum wal nafsu wal amwal lil ma'sum. Tahrimiha hatta yaji'ul hal fafham hadakallah ma yumil. Nah, kalau kita lihat harokatnya di sini nih wal aslu fil abta'i wal luhum wan nafsi wal amwali lil ma'sum. Hukum asal jima, daging, jiwa, dan harta bagi seorang muslim itu ini digabung ya. Tahrimuha hatta yaji al-hil fafham hadakallah ma yumil. Hukumnya haram sampai datang yang menghalalkannya gitu. Maka pahamilah, fafham, pahamilah
hadakallah ma'yumil, sampai semoga Allah memberi petunjuk pada apa yang diharapkan. Kita lihat di sini nih penjelasannya, syarahnya, maknanya hukum asal untuk kemaluan, daging, nyawa orang, harta milik orang yang terjaga dan darahnya adalah haram. Sampai datang bukti kalau ia itu halal, maka fahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang didiktekan kepadamu. Maknanya, hukum asal untuk benda-benda tersebut adalah haram sampai kita yakin kehalalannya. Hukum asal dalam hal al-abda, al-abda, kemaluan, itu adalah haram. Al-abda itu yaitu menyetubuhi perempuan ya. Tidak halal, nggak boleh nih, nggak boleh sampai Anda yakin kalau itu halal. Maksudnya ya halalnya pas sudah bersuami istri gitu. Kemaluan tersebut akan halal apabila dengan nikah yang sah gitu. Atau ia seorang budak yang dimiliki seorang laki. Demikian juga daging, hukum asalnya haram nih, daging. Sampai yakin bahwa kehalalannya itu, bahwa daging itu milik kamu, itu baru halal. Yang dimaksud dengan abdo atau kemaluan di sini bukanlah akad nikah, karena hukum asal akad nikah itu mubah sampai terdapat bukti bahwa wanita tersebut tidak boleh nikahi, namun hukum asal menyetubuhi seorang wanita itu adalah haram sampai dinikahi baru boleh gitu. Oleh karena itu, jika terkumpul pada hewan, misalnya ada kasus lain, ada terkumpul pada hewan selebihan dua sebab, yakni sebab yang memubahkan dan mengharamkannya, maka yang dimenangkan adalah sisi yang mengharamkannya, sehingga tidaklah halal hewan yang disembelih dan diburu seandainya seorang itu memanahnya atau menyembelihnya dengan alat yang beracun. Nah, itu nggak boleh tuh. Atau memanahnya kemudian jatuh di air atau diinjak oleh sesuatu yang dapat mematikannya. Maka yang seperti ini dagingnya tidak halal. Oke, kita bisa cermati hal ini. Harus wanti-wanti nih. Kemudian demikian juga hukum asal untuk seorang manusia yang maksum, terjaga darahnya. Kayak tadi kan bunyinya lil maksum itu, kalau kalian dengar uh, ininya, baiknya demikian juga hukum asal untuk seorang manusia yang maksum, terjaga darahnya, yaitu seorang muslim atau seorang kafir yang terikat perjanjian mu'ahad yang mengharamkan darahnya boleh jadi perjanjian zimah ataukah perjanjian yang lain adalah haram, mengganggu darah, harta, dan kehormatannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menumpahkannya atau mengambilnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Akan tetapi jika telah hilang hukum asal seperti murtadnya seorang muslim atau muslim yang berzina dalam kondisi muhson, atau menghilangkan nyawa orang lain ya dengan sengaja gitu, atau untuk orang kafir dengan melanggar perjanjiannya boleh membunuhnya gitu. Demikian juga jika seseorang melukai, melakukan tindakan kriminal yang mengharuskan untuk dipotong anggota badannya atau mengharuskan adanya hukuman atau menyebabkan adanya denda, maka halal mengambil harta orang tersebut sesuai dengan kadar yang imbang dengan kejahatan. Seperti ketika ia memotong anggota badan orang lain atau mencuri sehingga berhak mendapatkan hukuman potong tangan dan semacam itu gitu. Demikian juga jika ada orang yang berhutang dan menolak melunasi hutang gitu, maka diambil dari hartanya sesuai dengan kewajibannya dengan membayar hutang, baik hutang tersebut adalah hutang kepada Allah ataupun hutang kepada semua manusia, ataupun nafkah untuk kerabat, nafkah untuk budak, nafkah untuk hewan peliharaan, untuk tamu dan semacam itu dan yang lainnya lah. Oke, kita masuk ke bait 22 dan 23 dan 22 dan 23. Sorry. 22 dan 23. Ini digabung juga. Wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa masyru'an min al umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Coba kita lihat harokatnya.
Ya benar, wal aslu fi i'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa masyru'an min al-umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Apa nih artinya ya? Coba kita lihat di sini. Hukum asal dalam perkara adat, nih ya. Wal aslu fi adatina, hukum asal pada adat kita, apa kebiasaan gitu, itu adalah mubah hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah tersebut. Jadi al aslu, hukum asal pada adat istiadat kita itu boleh ibahah sampai datang yang memalingkan, sorry, ibah itu memalingkan ibahah tersebut sampai memalingkan kebolehan tersebut. Jadi kebolehan tersebut turun gitu, artinya nggak boleh. Walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita. Jadi maksudnya apa nih? Kedua bait ini mengandung dua kaidah. Yang dua kaidah ini sering disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di berbagai kitab beliau. Beliau sampaikan kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam mohon mazhabnya adalah hukum asal perkara kebiasaan atau adat itu adalah mubah. Maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah adalah terlarang. Tidaklah dituntun kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara adat adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi kayak adat istiadat gitu, berupa berbagai macam makanan, minuman, jenis-jenis makanan. Ya, sering jenis-jenis pakaian, kemudian pergi, datang, berbicara, dan berbagai tindakan yang biasa dilakukan manusia itu al-aslu pada dasarnya itu adalah boleh sampai soriful ibahah, sampai kebolehannya itu dipalingkan. Ada datang keharaman yang mengharamkan kebolehan tersebut gitu loh. Tidak ada hukum haram perkara adat semacam ini kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yang saya bilang tadi, pengharamannya boleh jadi dengan dalil tegas, dengan dalil umum, ataupun dengan kias yang sahih. Jadi kan kalau misalnya hukum di agama kan ada dari Quran, Sunnah, Ijma, kias gitu kan. Nah, kias itu bisa kias yang sahih, tapi jika tidak ada dalil tegas, dalil umum atau kias yang sahih, maka kembali, kalau nggak ada semuanya itu, maka kembali ke hukum asal perkara adat, yaitu halal. Dalilnya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi, untuk kalian, itu semuanya untuk kalian. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah ciptakan semua yang ada di bumi untuk kita agar bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam bentuk pemanfaatannya. Sedangkan untuk perkara ibadah, Allah Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Dan Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan melalui Rasulullah SAW berbagai macam ibadah yang Allah itu disembah dengan melakukan hal tersebut. Allah perintahkan agar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Oleh karena itu, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya dalam keadaan mengikhlaskan amal untuknya semata, maka amalnya adalah amal yang diterima. Sebaiknya siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selainnya, maka amalnya adalah mardud atau tertolak, sebagaimana sabda Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak sesuai tuntunan, tidak ada landasannya, maka itu adalah amalan yang tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pelakunya termasuk dalam firman Allah adalah am lahum syuraka fa syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu tandingan-tandingan untuk Allah yang membuat untuk mereka aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan. Asy-Syu'ara 21. Oke, kita cukupkan di bait 23. Untuk bait 24
dan seterusnya bisa dilanjutkan nanti karena sudah azan sholat Isya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.